Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Editor's View setelah membahas transformasi bakti dalam pemerataan konektivitas di tahun 2025. Pemerataan konektivitas bukan hanya soal menghadirkan sinyal, tetapi tentang membuka akses masa depan. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bakti Komdiji, Fadilah Matar, konektivitas digital terus diperluas hingga ke wilayah 3T untuk menjangkau sekolah-sekolah, puskesmas, dan juga layanan kesehatan di pelosok negeri. Internet kini menjadi penghubung penting bagi proses belajar mengajar, layanan kesehatan jarak jauh, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu sejauh mana konektivitas yang dibangun oleh Bakti benar-benar berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan di daerah, dan bagaimana arah kebijakan ini ke depannya? Nah, berikut beritanya, di mana akses digital bisa menjadi jembatan paling cepat untuk memajukan pendidikan di daerah terpencil dengan jaringan yang terus diperluas dan juga peralatan yang makin terjangkau. Transformasi pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T terus dikembangkan dan dampaknya akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, jarak dan fasilitas kesehatan pernah menjadi batas antara hidup dan mati. Namun pelan-pelan batas tersebut mulai memudar dengan kehadiran jaringan komunikasi dan internet. Kondisi geografis yang sulit, minimnya tenaga kesehatan, dan terbatasnya fasilitas kesehatan membuat layanan kesehatan terhambat, nyawa pun jadi taruhan. Kehadiran jaringan komunikasi dan internet mulai memperbaiki kekurangan tersebut. Baik, selanjutnya berarti kita bicara berkaitan dengan sektor kesehatan. Kita tahu di bawah kepemimpinan Dirut Bakti, Fadilah Matar, bagaimana redaksi melihat pendekatan baru atau akselerasi kebijakan yang membuat program Bakti ini lebih berdampak. Bagaimana Mas Denis? Iya, Dirut Bakti yang baru ini kan muncul untuk menggantikan, Bakti kan sempat bermasalah ya. Jadi dalam setahun dia fokus untuk merapi-rapikan segala macam permasalahan di Bakti. Dan setelah itu bahkan di tahun yang sama target BTS yang di tengah permasalahan itu tercapai sama Bu Fadilah. Artinya secara pembangunan bahkan yang waktu itu di Papua Bu Fadilah itu berkoordinasi langsung dengan TNI untuk merapikan yang tadinya masih tertunda dan akhirnya semua tercapai. Sekarang kan Bakti juga banyak banget memiliki program akses internet terutama ya selain yang BTS untuk membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk program-programnya presiden baru presiden yang sekarang Pak Prabowo. Tentunya ya daerah-daerah seperti sekolah, kesehatan itu penting dalam pembangunan akses internet Bakti. Karena dengan adanya program Pak Prabowo misalnya soal smart screen itu kan internet itu sangat penting. Dan dengan kehadiran Bakti, kehadiran smart screen di daerah-daerah terluar ini yang kalau nggak ada internet istilahnya ya hasilnya paling cuma setengahnya gitu lah. Tapi dengan adanya internet kan hasilnya bisa full. Nah, saya belum melihat langsung sih, kalau nggak salah Mbak Esa udah ngelihat langsung gimana perbedaan satu buah smart screen itu di sebuah sekolah sih. Nah itu tadi pertanyaan saya. Selanjutnya pas banget Mbak Esa, terakhir liputan ke Saburai Jua, betul ya? Dan memang sektornya sektor pendidikan yang terasa sekali. Kesehatan ya. Oh, kesehatan juga. Pendidikan, kesehatan, dan mungkin ada cerita-cerita memang yang banyak cerita menyentuh yang yaitu mungkin kalau kita ya lagi-lagi sebagai warga Jakarta udah sangat terbiasa melihat TV, melihat handphone atau melihat komputer bahkan ya. Sementara ada di sebuah desa di SDN Ledeke 2 di Kecamatan Rejua itu bahkan sebagian besar anak-anaknya tidak ada punya TV di rumah, tidak ada handphone di rumah, tiba-tiba sekolahnya mendapatkan smart TV. Jadi mereka sangat antusias, kata gurunya mereka bahkan ketika TV-nya datang langsung pengen dinyalain itu apa, mungkin karena layarnya juga sangat besar ya, mereka tidak pernah melihat TV sebesar itu juga. Jadi ketika mereka melakukan pembelajaran lewat smart TV dengan internet itu sangat antusias sekali ya. Betul. Karena mereka mungkin ya itu kayak keajaiban buat mereka karena bahkan tidak pernah melihat TV. Di rumah juga nggak ada handphone, tiba-tiba ada pembelajaran seperti itu. Dan kalau di sektor kesehatan itu juga banyak hal-hal yang memang sangat mendukung ya, karena sebenarnya percepatan dari akses internet Bakti ini bersamaan dengan transformasi kesehatan di Indonesia ya. Kita tahu di bawah mungkin Menteri baru Pak Beges itu kan banyak sekali layanan kesehatan yang diperbarui seperti ada ASIK, ada Satu Sehat, kemudian ada RME, rekam medis yang semuanya jadi dengan adanya internet itu sekarang memungkinkan puskesmas posyandu tuh data-datanya semuanya terintegrasi. Ketika kita ke Jakarta mungkin seorang mungkin di pedalaman
pedalaman bisa melihat oh rekam jejaknya sudah di sana, bahkan dari lahir mereka sudah direkam untuk program stunting, menekan untuk program angka dari stunting ke imunisasi, bahkan rekam jejak rekam medis yang mungkin belum ada ya, seperti mungkin dulu kayak mungkin jantung atau kesehatan yang sudah mungkin penyakit tidak menular. Kemudian ada yang aplikasi satu asik itu kan ketika di puskesmas, di rumah sakit, mengintegrasikan antara pendaftaran sampai kemudian pemberian obat. Jadi dulu ketika masih sangat manual itu satu pasien ini 10-30 menit. Sekarang cukup 5 menit sudah selesai semuanya, terintegrasi. Ketika pasien itu datang kembali ke puskesmas ataupun rumah sakit tersebut, tinggal dipencet datanya, semua datanya sudah ada. Jadi menghindari dari kesalahan diagnosa juga, kemudian juga mempercepat layanan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esa. Pertanyaannya ini sudah 2 pertanyaan terakhir, karena waktu kita terbatas, mungkin boleh singkat saja. Kalau menjelang akhir tahun 2025 sendiri, kalau dari catatan redaksi CNBC Indonesia, capaian apa dari Baktikom DG yang menurut redaksi paling menonjol dan juga patut mendapat perhatian dari publik, Mas Demis? Oke, untuk tahun ini kan Satria udah meluncurkan ya. Terus juga program BTS dan BTS terus dibangun, akses internet terus dibangun. Artinya ya Bakti sebenarnya tantangan dari Bakti itu menunjukkan seberapa dibutuhkannya Bakti gitu. Untuk membangun akses internet di daerah-daerah yang sangat sulit itu ya tadi ya sangat sulit, tapi dampaknya itu juga sangat besar gitu. Artinya kalau kita lihat mungkin ada beberapa titik-titik yang istilahnya ya internetnya belum terlalu cepat, masih butuh lagi ya, itu menunjukkan kebutuhannya sangat besar gitu. Kalau misalnya tadinya dipikir ngapain sih bikin internet di sana, ya ternyata begitu ada internet semuanya nyariin gitu. Sekarang berarti prestasi terbesar Bakti itu adalah ya sebenarnya program seperti Bakti ini pertama di dunia. Dan bahkan Amerika itu sempat mencoba mencontoh. Amerika yang semuanya topografinya udah hampir daratan, yang sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan Indonesia, melihat program Bakti ini mereka ingin mencoba mereplikanya. Artinya ya semoga Bakti ini akan diteruskan dan kualitasnya akan diperbaiki juga dan terus ditingkatkan di daerah-daerah yang sulit akses internet. Baik, kita sudah on track begitu ya dengan Baktikom DG ini. Terakhir mungkin untuk Mbak Esa, boleh singkat saja ke depannya dari perspektif riset dan juga pengalaman Mbak Esa sendiri di lapangan melihat langsung begitu. Apa tantangan terbesar yang masih harus diatasi agar pemerataan konektivitas ini bisa benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan dan optimal? Mungkin kalau tahun pertama jelas pun kecepatan ya. Kualitas ya. Kualitas karena kita tahu ketika masyarakat sudah tumbuh juga untuk menggerakkan lebih cepat juga butuh mungkin kecepatan internet dan mungkin jaringan telekomunikasi yang lebih kuat. Dan kalau mungkin ada persoalan itu mungkin istilahnya segera ditanggapi dengan lebih cepat itu yang karena kita lihat ada 7.900 akses internet yang sudah diberikan, ada 7.900 BTS dan 29.000 akses internet yang sudah terlayani. Artinya kan pasti ada persoalan di sana, mungkin di salah satu titik mati atau kan mungkin rusak, itu yang harus mungkin dilayani dengan cepat. Juga mungkin persoalan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah itu juga mungkin perlu diperbaiki lagi ya, karena yang memang tahu potensi daerahnya memang Pemda masing-masing. Jadi kalau alangkah baiknya kalau berjalan beriringan itu mungkin akan sangat maksimal. Gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjadi insight juga ya, dan diskusinya juga sendiri sangat insightful pada siang hari ini. Dari dialog ini kita melihat bahwa pemerataan konektivitas bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan daerah 3T, di mana akses digital yang semakin merata telah membuka peluang ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangannya ke depan seperti yang sudah Mbak Esa sampaikan tadi adalah memastikan bahwa konektivitas ini terus berkelanjutan dan juga benar-benar dimanfaatkan secara optimal agar transformasi digital dapat dirasakan merata dan juga membawa kesejahteraan bagi seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih atas diskusinya hari ini Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Demis Rizky Gosta, dan juga researcher CNBC Indonesia Mbak Esa sudah berbagi perspektif bersama kami dalam Editor's View kali ini.